Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا. Sambut keberkahan dengan penuh rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan, agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta 'alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulli 'asir wa taysirul 'asiri 'alaika yasir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan karunia-Nya dan nikmat-Nya untuk kita semuanya. Kembali lagi di pertemuan rutin kita di kajian fikih akhlak dan muamalah. Dan pembahasan yang akan kita bahas yaitu meneruskan pembahasan kita tentang masalah kemarin itu masalah pegawai ya. Dan yang akan kita bahas adalah, karena di sini pembahasannya bercampur dengan pembahasan pemimpin, sehingga pembahasan kita kali ini adalah digabung saja, yaitu cara memperlakukan bawahan. Ya, bagaimana kita itu memperlakukan bawahan. Tatkala kita itu menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang bos, ya, kita menjadi seorang mandor, ya, atau kita menjadi seorang pemimpin, ya, kepala, ada staf bawahannya, maka perlu kita perhatikan bagaimana kita itu bermuamalah dengan mereka, ya, bermuamalah dengan mereka, sehingga interaksi kita dengan mereka ini membawakan keberkahan, ya, mereka juga senang dipimpin kita, dan kita pun juga senang tatkala memimpin mereka, ya. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, ya, cara yang pertama adalah jangan kita itu merasa sombong, ya, jangan kita itu merasa sombong terhadap bawahan, ya, karena mentang-mentang kita ini menjadi pemimpin, ya, kita ini
menjadi bosnya, kita mandornya, kita kepalanya, ya, sehingga kita merasa lebih tinggi, ya, statusnya, merasa lebih wah daripada bawahan kita. Ya, sehingga apa? Karena di sini disebutkan fama bika min ni'matin faminallah. Ya. Sejatinya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kita jadi bosnya, kita jadi pemimpinnya, kita jadi kepalanya, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak menyukai orang yang dia itu sombong, berlaku congkak, ya. Karena mentang-mentang dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala. Ya. Fala tuhibbu minan nasi ayatamathalu laka qiyaman 'inda dukhulika wa khurujika. Maka jangan sekali-kali kita itu menyukai kalau bawahan kita itu ya berdiri menyambut tatkala kita itu masuk, tatkala kita itu keluar, berdiri menyambut, ya. Yang seperti ini, ya, ini akan apa? Membangkitkan rasa apa? Kesombongan. Ya. Membangkitkan rasa kesombongan. Sehingga merasa diri kita ini benar-benar di atas. Dan mereka yang di bawah kita ini adalah orang-orang yang rendahan, yang tidak seperti itu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man sarrahu ayyam thulalahu rijalu qiyaman." Ya, orang yang dia itu suka kalau dia itu apa? Dihormati dengan berdiri. Ya, dihormati dengan berdiri. Ya. Maka di sini adalah apa? Karena tujuannya untuk apa? Kesombongan. Menunjukkan bahwasanya pemimpinnya ini adalah apa? Pemimpin yang atas, ya, orang atas. Ya. Sehingga apa? Merasa sombong. Maka inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kalau kita itu tujuannya untuk apa? Memang untuk adab, ya, untuk beradab, sopan santun, ya, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya itu sombong, ya, maka itu akan menjadi malapetaka. Makanya Nabi melanjutkan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Maka disilahkan dia mengambil tempatnya di neraka. Ya. Menunjukkan bahwasanya tatkala kita itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala, ya, jangan sampai kita itu merasa sombong dengan bawahan kita, dengan pegawai kita, atau dengan rakyat kita, ya. Sehingga ketika apa mereka tidak melakukan itu, ya, kita marah. Ya, ini ciri-cirinya. Ketika mereka tidak apa, misalkan tidak cium tangan, ya, atau bawahan itu tidak apa, tidak berdiri ketika kita masuk, kita marah. Ya, ini adalah ciri-ciri bahwasanya seorang pemimpin itu sudah terjangkit kesombongan. Ya, terjangkit kesombongan. Maka ini perlu diwaspadai. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu seorang pemimpin yang perfect dalam segala hal, ya, itu sangat menepis, ya, sangat berusaha untuk menepis hal tersebut, ya, sifat-sifat kesombongan itu. Makanya dalam masalah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, ketika para sahabatnya itu sholat di belakang Nabi itu dalam keadaan berdiri, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi imam kondisinya dalam keadaan duduk. Ya, Nabi mengatakan in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisin war rum. Ya. Hampir saja apa yang kalian lakukan itu semisal perbuatan orang Persia dan orang Romawi. Apa yang kalian lakukan tadi itu, ya,
Itu mirip seperti perbuatannya orang Persia dan orang Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Ya. Orang-orang Romawi dan orang-orang Persia itu, mereka itu berdiri. Ya. Sedangkan pemimpin mereka itu duduk. Ya. Jadi mereka berdiri ketika pemimpin mereka itu duduk. Nabi mengatakan fala taf'alu, jangan lakukan hal yang seperti itu. Ya, i'tamu bi a'immatikum. Ikuti imam kalian itu. Ketika sholat, in shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Kalau imamnya itu sholatnya berdiri, maka kalian pun juga apa? Sholatnya berdiri. Wa in shalla qa'idan fa shallu qu'udan. Kalau imamnya sholatnya duduk, maka kalian pun juga ikut duduk. Ya, jadi faedahnya adalah gimana Nabi SAW itu menepis yang namanya apa? Benih-benih kesombongan. Jangan sampai ya hal yang seperti itu dibiasakan lama-lama jadi timbul sombong, merasa lebih daripada pegawainya, daripada bawahannya. Ya. Terus yang kedua, ya. Cara kita juga memperlakukan bawahan kita. Ya, cara yang kedua adalah apa? Jangan kita itu merusak kebaikan yang sudah kita lakukan kepada mereka. Ya. Jangan kita itu merusak kebaikan yang sudah kita lakukan kepada mereka. Baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya. Nah, kita ini sudah apa? Sudah berbuat baik kepada bawahan. Ya, jangan sampai perbuatan baik tersebut ya, itu kita rusak ya dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita ya. Karena apa? Karena sia-sia perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, pahalanya akan sia-sia. Sebagaimana tatkala kita itu melakukan sedekah, kita ngasih pegawai kita ya. Sebenarnya ini adalah perbuatan baik. Nah, Allah ingatkan ya, ketika kita sedekah jangan sampai apa? Diikuti oleh hal-hal yang merusak. Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 263 sampai 264. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ya. Ucapan yang baik ya, dan juga permintaan maaf, memaafkan ya, itu lebih baik daripada apa? Sedekah yang diiringi oleh adzan ya, yang diiringi oleh menyakiti ya, baik itu ucapan maupun perbuatan ya. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu maha kaya dan maha lembut. Ya. Contoh lagi, ya, selanjutnya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, selanjutnya, wahai orang-orang yang dia itu beriman, la tubtilus shadaqatikum. Janganlah kalian itu membatalkan sedekah kalian bil manni, ya, dengan cara mengungkit, wal adza, dengan cara kita menyakiti. Ya, jadi apa? Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, jangan sampai perbuatan baik yang sudah kita lakukan ya, itu menjadi sia-sia karena ucapan kita yang buruk, karena perbuatan kita yang buruk. Ya. Jadi tatkala kita itu berbuat baik kepada bawahan kita, ya, itu jangan pernah bil manni, diungkit-ungkit. Nah, kamu biasanya apa? Sudah saya kasih baik ya, saya sudah baik sama kamu, ya. Kemarin sudah saya kasih berapa? Biasanya saya kasih berapa? Nah, kita ungkit-ungkit. Ya, kita ungkit-ungkit. Jangan seperti itu ya. Atau dengan kita itu adza ya, dengan kita menyakiti, bisa jadi dengan kita merendahkan ya. Kita berbuat baik tapi kita merendahkan bawahan kita dengan cara merendahkannya ya. Tidak seperti itu ya. Sosok yang dia itu di atas ya, ya, itu bukan sosok yang dia itu semena-mena ya, bukan semena-mena.
Maka ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai perbuatan baik yang sudah kita lakukan kepada bawahan kita, ya, pahalanya itu menjadi sia-sia, atau mungkin padang apa itu bisa jadi hilang pahalanya hanya gara-gara apa? Sikap dan apa itu daripada ucapan dan perbuatan kita itu sendiri. Ya. Dalam hadis yang lain dalam hadisnya Nabi SAW juga bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah pun juga tidak akan mensucikan hati mereka. Ya. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Faqara'aha Rasulullah thalatha miraran. Nabi SAW itu mengucapkan hal tersebut itu 3 kali. Qala Abu Dzar, ya, Abu Dzar itu sampai mengatakan khabu wa khasiru. Wah, orang ini apa? Sangat-sangat rugi. Ya, orang ini sangat rugi. Man hum ya Rasulullah? Siapa sih mereka ini wahai Rasulullah? Qala al-musbil. Yang pertama itu adalah orang yang dia itu musbil, yang menjulurkan kainnya sampai menutupi mata kaki. Itu yang pertama. Wal mannan. Yang kedua adalah manan, yaitu orang yang dia itu ketika berbuat baik selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya, selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya. Yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang dia itu apa? Melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Ini yang ketiga. Jadi 3 golongan ini, yang salah satunya adalah pembahasan kita, yaitu orang yang dia itu berbuat baik, ya, tapi dia apa? Mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya. Sehingga apa? Bukan pahala yang didapatkan, tapi malah dosa. Ya, malah dosa. Baik. Berikutnya, cara yang ketiga, ketika kita itu memperlakukan bawahan kita itu adalah apa? Hindari kezoliman. Ya, hindari kezoliman. Ya. Hindari kezoliman. Ya. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ya kita hindarilah. Ya, kita hindari. Ketika kita itu mendapatkan posisi sebagai seorang pemimpin, ya, menjadi seorang bos, menjadi seorang mandor, ya, maka hindari apa? Kezoliman terhadap bawahan. Jangan sampai kita itu menzolimi bawahan kita. Ya. Kalau sebagai seorang pemimpin, jangan sampai menzolimi apa? Menzolimi rakyatnya. Ya. Jangan sampai seperti itu. Fafil ghalibi anna man yatawalla amran minal umur. Ya. Karena beliau mengatakan di sini, umumnya orang yang dia itu, ya, mengurusi suatu perkara. Ya, mengurusi suatu perkara. Wa yush'iru bi adami raqabati ahadin minal bashari alaihi. Ya. Dan dia itu nggak merasa kalau dia itu diawasi oleh siapapun, nggak merasa, nggak ada dia merasa takut. Ya, nggak ada yang merasa apa? Dia nggak merasa diawasi siapapun. Ayyamila wa yajnah ila imda'i syahawatihi wa raqabatihi. Kebanyakan yang seperti ini ketika dia tuh memimpin, maka dia kebanyakan condongnya adalah apa? Memperturutkan nafsu dan keinginannya. Yang penting senang. Ya. Yang penting senang. Nggak peduli sama orang lain. Ya, yang penting apa yang dia inginkan, hawa nafsunya pinginkan, dia dapatkan, itu yang terpenting. Sehingga apa? Mendolimi bawahannya, tidak memperdulikan bawahannya. Ya, waqad yaqa'u fi asna'i dzalika bal fi katsirin minal ahyan dzulmun lil ibad. Sehingga apa? Yang terjadi ketika orang melakukan hal tersebut, bahkan kebanyakannya, seringnya, kata beliau itu seringnya terjadi kezoliman kepada apa? Kepada bawahannya. Ya, kepada orang yang dipimpin. Ya. Inilah ketika orang itu sudah punya posisi. Ya. Ketika orang itu sudah punya posisi dan tidak merasa bahwasanya dia itu diawasi, ya, maka dia akan memperturutkan hawa nafsunya, ya, mempergunakan kepemimpinannya
Sehingga yang banyak terjadi adalah apa? Seringnya terjadi kezaliman ya, terhadap bawahan. Ya. Falyahdharil 'abd hina idzin ghayatal hadar minadh zulm. Maka yang seperti ini seorang hamba, seorang mukmin itu yang muslim, hendaklah dia itu berhati-hati ketika dia itu diberikan posisi ya, jabatan, jadi bos, jadi pemimpin ya, hendaknya dia itu benar-benar diperhatikan ya, memperhatikan untuk tidak apa? Tercebur dalam kezaliman. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, wa bidzalika ja'at wasiyatu Rasulillah. Makanya Nabi SAW pun juga berwasiat kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu ilal Yaman faqala lahu. Ya, ketika Rasulullah itu mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ya, Nabi berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, wattaqi da'watal madlum. Ya, wahai Mu'adz apa? Hati-hatilah ya terhadap doanya orang yang dia itu terzolimi. Hati-hati ketika kamu itu apa? Mendapatkan posisi ya, jangan sampai kamu itu menzolimi. Karena apa? Bisa jadi kamu akan apa? Didoakan oleh orang yang kamu zolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, karena doanya orang yang terzolimi ya, itu tidak ada hijab, tidak ada batas antara doa tersebut dengan Allah. Ya, sehingga apa? Mudah dikabulkan. Ya, mudah untuk dikabulkan. Mustajab. Ya, fa da'watul madhlumi mustajabatun fahdharha. Ya, doanya seorang yang dia itu terzolimi itu mustajab. Maka hati-hatilah. Ya. Bisa jadi karena memang doa tersebutlah yang menjadikan apa? Kepemimpinan kita menjadi nggak beres, hidup kita jadi nggak beres. Ya. Maka yang seperti ini perlu kita perhatikan. Ya. Bukan Nabi SAW juga apa? Mengatakan wadzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman itu ya, itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya, menjadikan apa? Kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi nanti pada hari kiamat. Ya. Maka perlu kita hindari yang seperti ini dan kita waspadai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, itu mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Ya, dan menjadikan perkara tersebut itu haram di antara hambanya. Jadi hambanya itu nggak boleh saling menzalimi meskipun sedikit. Karena apa? Karena akibatnya itu adalah besar. Ya, akibatnya itu besar. Nah, kita nggak boleh kita saling apa? Menzalimi seperti itu. Jangan mentang-mentang kita itu menjadi seorang pemimpin, menjadikan diri kita itu berkuasa untuk menzalimi orang lain. Ya, kita sewenang-wenang dengan orang lain dan menzalimi mereka. Ya, bukan seperti itu. Baik, selanjutnya yang cara kita itu memperlakukan bawahan kita. Ya, yaitu apa? Jangan telat ya mengupah mereka. Ya, jangan telat mengupah mereka, beri upah mereka tepat waktu. Ya, beri mereka upah tepat waktu. Ya, ketika kita itu mempekerjakan seseorang, ya kita punya bawahan yang kita gaji, maka apa? Ya kita beri upah itu dengan tepat waktu, sesuai waktunya. Jangan kita tunda-tunda. Ya, jangan kita tunda-tunda. Ya, fabihadza amara Rasulullah. Ya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Thumma innal ajira fi hajatin ila ta'amin wa syarabin huwa wa auladuhu fa kaifa tahjubu anhu ajrahu wa tamna'uhu min zadihi. Ya. Kemudian kata beliau, ya, kemudian seorang pekerja itu dia butuh makan, ya, dia butuh minum, anak-anaknya pun juga butuh makan, butuh minum. Ya. Bagaimana? Ya, kita yang dia itu sebagai apa?
Kita ini sebagai pemimpinnya, kita menjadi kepalanya, kita menjadi bosnya, ya. Kita menghalangi, ya, kita tunda upahnya, kita halangi untuk dia itu mendapatkan gajinya. Yang seperti ini itu apa? Sangat-sangat apa? Tidak pantas kita lakukan, ya. Tsumma inna tu'addal madzalim ila ahliha hatman in ajilan aw ajilan. Ya. Kemudian apa? Kezaliman yang kita lakukan tersebut, ya, itu akan berentet, ya, merambat, ya. Tatkala kita itu, ya, menunda upah seorang pegawai, ya, ini akan berentet kepada siapa? Kepada keluarganya, ya. Akan berentet kepada keluarganya, cepat ataupun lambat, ya, cepat ataupun lambat. Jadi kita ini bukan cuma apa? Bukan cuma kita mempersulit bawahan kita, tapi juga plus keluarganya, ya. Kita mempersulit keluarganya juga, ya. Kita bukan cuma apa itu menzolimi pegawai kita, tapi juga menzolimi keluarganya, karena kita menunda membayar upahnya. Wa kullama ta'akhkharta wa anta qadirun ala sadati fa anta athim. Ya. Ketika kita itu apa? Menunda pembayarannya, ya, sedangkan kita mampu untuk menunaikannya, ya, maka sekian waktu tersebut kita dalam keadaan berdosa, ya, kita dalam keadaan berdosa. Wa irduka mahallun lita'ni, dan kehormatan kita, ya, itu bisa dicela. Kehormatan kita itu bisa apa? Bisa dicela. Makanya Nabi SAW bersabda, layyul wajidi zulmun, ya. Orang yang dia itu mampu untuk menyelesaikan tanggungannya, ya, tapi ditunda-tunda, ya, maka orang tersebut itu adalah orang yang zalim. Itu perbuatan zalim. Yuhillu irdahu wa uqubatahu, ya, yang menghalalkan untuk kehormatannya dijatuhkan, wa uqubatahu, dan juga apa? Menghalalkan dia itu untuk dihukum, karena perbuatannya itu salah, ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW juga bersabda, matlul ghani zulmun, ya. Orang yang dia itu punya tanggungan, ya, mampu bayar tapi nggak dibayar-bayar, ya, maka itu merupakan kategori kezoliman. Itu termasuk kezoliman. Itu termasuk apa? Kezoliman. Ya. Jadi kita nggak boleh kita itu menunda upah pegawai kita, bawahan kita, nggak boleh. Ya. Ketika kita mampu membayar, ya kita bayarkan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kesepakatannya. Ketika kita menundanya, maka kita telah berbuat suatu kezaliman. Bukan cuma hanya pada bawahan kita, tapi juga apa? Berentet kepada keluarganya. Cobalah kita itu apa? Ya, mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran dari kisahnya 3 orang yang dia itu terkurung di dalam gua, ya, yang mana mereka itu bisa keluar dari gua tersebut, ya, dengan cara apa? Mereka itu berdoa dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Di antara mereka, ya, salah seorang di antara mereka itu bertawasul, berperantara dengan amal soleh yang mereka kerjakan kepada pegawainya, ya. Yang mana dia mengatakan bahwasanya apa? Dia itu punya pekerja, sudah bekerja, ya, tapi tiba-tiba pergi sebelum mengambil upahnya, ya. Sehingga apa? Upahnya pun dikembangkan, ya, upahnya dikembangkan jadi banyak. Ketika suatu hari,
pekerjanya balik dan minta upahnya diberikan seluruh apa yang sudah dikembangkan tadi hartanya. Seluruhnya. Ya. Inilah pemimpin ya, yang baik. Ya. Pemimpin yang baik. Ya. Yang mana dia itu menjaga amanah. Ya. Yang mana dia itu menjaga amanah. Ya. Dia nggak memakan apa yang menjadi hak pegawainya. Jadi dia memberikan haknya sepenuhnya. Maka yang seperti ini perlu Perlu kita renungkan ya, ketika kita itu memperlakukan bawahan kita. Tapi berikutnya, yang cara kita itu memperlakukan ya bawahan kita itu adalah kita perlu evaluasi ya. Jadi ketika kita itu jadi seorang pemimpin, kita jadi bos, kita jadi mandor ya, kita punya jabatan dan yang lainnya, ya kita itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua ya, kita juga evaluasi bawahan ya, evaluasi bawahan. Jangan kita itu hanya terima laporan ya, tapi tidak pernah mengevaluasi bawahan kita ya. Kita harus mengevaluasi bawahan kita. Jangan sampai kita itu enggak mengevaluasi mereka ya. Kita harus mengevaluasi mereka ya. Wadzalika min ajli salahil amali wa husni siyarihi wa salahihi. Itu kita lakukan tujuannya adalah untuk supaya kerjanya bagus ya. Ya, cara pengerjaannya benar. Kan gitu tujuannya. Ya. Wa aidan fa fi muhasabatil ummali aunun lahum ala anfusihim. Ya. Karena kita evaluasi itu ya, itu adalah cara kita itu membantu mereka. Ya. Cara membantu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Ya. Karena kalau nggak dievaluasi ya, bisa jadi mereka melakukan yang salah ya, dan mereka menganggapnya itu benar, sehingga kesalahan itu pun terus dilakukan ya, kalau itu tidak kita evaluasi. Kalau kita evaluasi ya, bisa jadi kesalahan itu tidak akan dilanjutkan ya, dia akan mengerti bahwasanya ini salah sehingga diperbaiki ya, tidak begini caranya. Nah, maka yang seperti ini perlu kita perhatikan ya. Dan ini demikianlah yang dilakukan oleh para nabi. Contohnya seperti Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman ya. Bagaimana Nabi Sulaiman ini juga mengevaluasi rakyatnya ya, mengumpulkan rakyatnya untuk evaluasi ya. Wa hasyira Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun ya, di mana Allah kabarkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini mengumpulkan tentara-tentaranya ya, dikumpulkan semuanya itu dari kalangan jin, manusia, burung-burung ya, lalu diabsensi ya, diabsensi. Lalu ada yang ada yang tertinggal ya, ada yang tertinggal, ada yang tertinggal. Wa tafaqqadat tayra faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Ya. Nabi Sulaiman mencari seekor burung. Ya, belum datang. Ya. Ini pentingnya seorang pemimpin mengevaluasi. Ya. Sehingga tahu mana nih pekerjanya yang dia itu kadang kadang telat, kadang seperti itu. Sehingga dia tahu. Ya. Bukan cuma sekedar laporan. Faqala ma li la aral hudhuda. Ya. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, di mana ini? Hudhud tidak kelihatan. Am kana minal ghaibin? Ya. Apakah dia ini termasuk orang-orang yang gaib, belum datang? Ya.
Ya, bagaimana di sini ya? Ketika ada kesalahan, di situ apa? Bisa dibenarkan atau bisa langsung apa? Dihukum di situ sama pemimpinnya, sama apa? Sama bosnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya, yang dia ucapkan kepada burung hudhud. Dia mengatakan lau adzibannahu adzaban syadida. Ya. Wah, ini apa? Karena dia telat, nggak datang-datang. Nanti saya akan apa? Saya kasih hukuman yang berat. Aula adbahannahu. Atau saya nanti akan apa? Sembelih dia. Aula ya'tiyanni bisultani mubin. Atau dia yang apa? Atau dia bisa apa? Membawakan untukku apa? Sultani mubin. Ya, alasan yang jelas. Kenapa dia terlambat? Kecuali dia bawakan itu. Ya. Bahkan di sini apa pentingnya seorang pemimpin itu ya mengevaluasi bawahannya. Ya, mengevaluasi bawahannya. Jadi seorang pemimpin itu bukan cuma menikmati kepemimpinannya, ya, tapi seorang pemimpin itu, ya, ketika dia itu memperlakukan bawahannya dengan baik, maka disinilah terjadi interaksi yang baik antara bawahan dengan pimpinannya, ya. Baik. Selanjutnya, ya. Cara memperlakukan bawahan itu adalah apa? Jangan pernah menuruti, ya. Jangan menuruti semua kemauan bawahan. Nah, ini. Jangan menuruti semua kemauan bawahan. Ya. Kadang kita itu punya bawahan, ya, mengusulkan begini, begitu, begini, ya. Ya. Itu jangan apa? Jangan semuanya dituruti. Ya. Tapi bal apa? Bal yuta'u fil haqq wa yuqirru alaih. Ya. Kita turuti apa kemauan mereka. Kalau apa? Kalau benar. Ya. Ketika mereka minta begini, kalau itu benar, nggak apa-apa. Kita turuti. Ya. Ya. Wa yukhalifu fil batil wa yastankiru alaihim. Ya, kalau itu batil, ya nggak benar, mereka mintanya nggak benar, ya kita selisihi dan kita ingkari, ya, kita ingkari. Jadi kemauan bawahan itu, ya, itu tidak serta-merta kita apa, langsung realisasikan, ya. Kita perlu timbang ini benar ataukah tidak. Kalau benar, ya kita bisa turuti. Tapi kalau itu nggak benar, maka kita selisihi dan kita ingkari. Ya, wa kullu dzalika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Semua itu dilakukan dengan cara hikmah, dengan cara yang bijak dan dengan nasihat yang baik. Ya. Jadi ketika mereka mengusulkan begini, masukan begini, kritikan begini, ya, maka kita tanggapi dengan cara yang bijak. Kalaupun itu adalah suatu yang nggak benar, maka kita tanggapi dengan cara yang bijak pula. Ya. Ya. Syekhul Islam mengatakan, "Falaisa husnun niyati birra'iyati wal ihsani ilaihim ayyaf'ala ma yahwuna wa yatruku ma yakrahun." Ya. Kata beliau, ya, niat yang baik, kita pengen baikin bawahan kita pengen baikin rakyat kita, ya, berbuat baik kepada mereka supaya mereka senang dengan kita, ya. Caranya itu bukan dengan cara ayyaf'al ma yahwuna wa yatruku ma yakrahun. Ya, kita melakukan apa yang mereka maui, ya, dan kita meninggalkan apa yang mereka benci. Ya. Apapun yang mereka mau kita lakukan. Ya, apapun yang mereka benci ya kita kan tinggalkan. Tidak seperti itu caranya. Ya. Makanya Allah mengatakan walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Ya. Kalau seandainya kebenaran itu harus diikutkan oleh hawa nafsu, ya, diikutkan ke hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Ya, sungguh langit, bumi dan segala isinya itu akan jadi rusak semuanya. Ya. Karena memperturutkan hawa nafsu orang. Dan itu nggak akan ada selesainya.
Itu nggak akan ada selesainya. Yang satu pingin ini, satu pingin ini, satu pingin ini, pasti rusak. Ya, pasti rusak yang seperti itu. Maka inilah cara kita memperlakukan bawahan kita. Jangan kita itu turuti semua keinginan mereka. Ya. Tapi kita timbang ya, apa yang mereka sarankan, apa yang mereka kritikkan, ya, kita tampung, ya. Kalau itu memang benar, ya, maka kita lakukan. Ya, kalau itu nggak benar, ya kita ingkari dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang paling baik, ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada para sahabat Nabi SAW, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ya, kalau Rasulullah itu ya mengikuti segala apa yang kalian inginkan, ya, la'anittum, kalian pasti akan kesusahan. Ya, kalian pasti akan kesusahan. Ya. Jadi bukan malah mempermudah, ya, tapi malah akan semakin apa? Menyulitkan, ya, menyusahkan. Ya. Ya, jadi perlu kita di sini apa? Kita timbang, ya. Kapan kita itu apa? Mengikuti kemauan mereka, dan kapan kita itu tidak mengikuti kemauan bawahan kita. Maka di sini kita harus apa? Punya standar, ya. Kita punya standar, ya. Jangan sampai kita itu apa? Mengikuti mereka tanpa ada standarnya, ada batasannya. Sehingga apa? Memperburuk suasana dan apa itu menyulitkan perkara-perkara yang lainnya ke depannya. Tapi yang berikutnya juga adalah apa? Jangan, ya, mungkin ini yang terakhir, ya, yaitu adalah apa? Jangan kita itu apa? Membebani bawahan kita itu di luar batas, ya, di luar batasnya, ya, di luar batas kemampuannya. Ya. Tatkala kita itu menyuruh orang, ya, memberikan beban sama orang, ya, maka kita harus mengerti kapasitas kemampuan orang ini. Ya, jangan sampai kita itu memberikan, ya, pekerjaan di luar kapasitasnya, ya, atau bahkan kita membebani dia di luar kemampuannya. Ya. Karena apa? Karena itu akan memberatkan dia. Ya. Pertama, dia berat, bawahan kita berat. Kedua, pasti apa? Perkaranya nggak akan beres. Ya, kerjaan itu nggak akan beres. Ya. Kadang kita itu seorang pemimpin itu kan menuntut. Ya. Pekerjaan begini harus beres. Tapi kita kadang itu lupa. Ya. Tidak mengukur kemampuan bawahan kita. Sehingga apa? Sehingga kita itu hanya memberikan begini, tugas begini. Ya. Kadang kita terbayang hanya apa? Terbayang, ya, ini gampang, mudah. Ya, belum tentu. Bagi kita itu mudah, bisa jadi untuk orang lain sulit. Ya. Bagi kita ringan, bisa jadi bagi orang lain berat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani, ya, suatu jiwa itu kecuali yang sesuai kemampuannya. Ya, sesuai kemampuannya. Ya, jangan kita itu apa? Karena kita itu apa? Menuntut, ya. Karena tuntutan, ada deadline waktunya, ya. Suatu pekerjaan sehingga kita apa? Tuntut pekerja kita untuk melakukan yang di luar kemampuannya, di luar kapasitasnya, ya. Makanya di sini apa? Ini gitu, perlu kita perhatikan yang seperti ini, ya. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW itu, ya, bersabda, ma khafafta an khadimika min amalihi kana laka ajran fi mawazinika. Ya. Tidaklah, ya, engkau itu,
meringankan pekerjaan pembantumu, ya, tidaklah engkau itu, ya, meringankan pekerjaan pembantumu, melainkan apa? Kana laka ajran fi mawazinika. Kamu itu akan mendapatkan pahala di timbanganmu, timbangan amal kebajikanmu. Jadi apa? Kita dapat pahala. Ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Pekerja kita, ya, itu juga pingin apa? Pingin juga apa? Mendapatkan kemudahan, mendapatkan keringanan. Itu wajar seperti itu, ya. Sebagaimana pemimpinnya juga sama, ya, kepalanya juga sama, ada apa? Ada keringanan, ya. Kalau kita sendiri saja itu juga apa? Pengen diringankan, kenapa kita nggak bisa ngeringanin orang lain, ya. Makanya kalau kita itu menjadi pemimpin, ya, kalau kita itu menjadi pemimpin, ya, maka kita harus apa? Harus perhatikan ini. Jangan sampai kita itu membebani bawahan kita, ya, itu di luar kapasitasnya, di luar kemampuannya, sehingga apa? Menyulitkan dirinya dan apa? Menyulitkan diri kita karena pekerjaannya tidak selesai. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.